Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan dari fungsi put atau get update dan delete. Nah, pertama-tama saya akan membagikan atau memperlihatkan database saya. Di sini adalah database saya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai contoh saja, saya akan menjelaskan halaman yang terkait dengan tabel penyakit. Nah, penyakit ini terdapat relasi ke dari obat relasi ke penyakit, lalu penyakit relasi ke gejala penyakit, dan berhasil. Oke, langsung saja saya akan demokan sedikit untuk proses grupnya. Yang pertama-tama untuk karena di sini di beberapa penyakit tadi terdapat relasi antara penyakit dengan tabel obat. Yang pertama kita harus menginputkan obatnya terlebih dahulu. Sudah ada satu data, kita akan menambah datanya lagi. Oke, di sini sudah ada data yang telah saya siapkan. Tinggal aku paste saja. Banyak kita pelajaran saja. Oke. Nah, datanya nanti akan download. Lalu setelah kita menemukan data, kita baru akan bisa menentukan penyakit. Langsung saja. Untuk nama penyakitnya itu pada bagian obat terdapat sebuah drop-down yang dimana isinya itu adalah nama-nama obat yang telah kita inputkan sebelumnya. Di sini ada Agrotop dan Biohasil. Untuk penyakit ini kita pilih Agrotop, lalu kita pilih gambar. Itu kita lihat grid, tampilkan satu data lagi. Pada bagian obat, kita pilih biohasil. Nah, data sudah masuk ke database. Oke, untuk proses scriptnya sudah selesai. Lalu kita akan masuk ke dalam codingannya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu model dari penyakit. Nah, di sini di model penyakit ini terdapat potensi gelar tabel. Di sini untuk menentukan model ini menggunakan tabel dari database apa? Di sini menggunakan tabel penyakit, lalu ada protected, lalu memiliki digunakan untuk menentukan field mana yang akan menjadi primary key. Nah, di sini yang akan menjadi primary key adalah field ID, lalu ada protected variable di sini adalah isi dari field lainnya yang ada dalam tabel. Lalu di sini ada objek function obat adalah sebuah relasi dengan tabel obat. Nah, obat sini belongs to di sini digunakan adalah metode yang digunakan untuk relasi antara model penyakit dan model obat dengan model obat itu sendiri. Nah, hubungan ini berdasarkan pada kolom kode obat menunjukkan semua bahwa setiap entitas obat berhubungan dengan tabel obat. Lanjut ke gejala. Di gejala ini ada relasi dengan tabel model gejala. Berarti ini
Belastomeni itu digunakan untuk antara model saat ini, yaitu model penyakit dengan model gejala. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap entitas obat dapat terkait dengan banyak entitas gejala, dan sebaliknya. Hubungan ini dijembatani oleh label tabel pivot yang secara otomatis dibuat oleh variabel dengan nama yang dihasilkan dari urutan objek antara nama model penyakit dan nama model gejala. Metode timestamp digunakan untuk menyertakan penanda waktu pada saat relasi. Lalu hasil sama dengan Bilostome ini sama dengan function gejala, tapi untuk yang hasil ini yang kita ambil adalah ID. Lalu ada function gejala sama halnya dengan function gejala dan hasil. Sini ini cuma hanya sebagai pivot saja. Lalu lanjut ke metode model obat. Nah, model obat di sini sama seperti model penyakit, ada tabel untuk menentukan tabelnya, lalu primeriki untuk menentukan primerikinya, untuk bit-bit yang ada dalam database. Kemudian adalah fase penyakit. Di sini menggunakan metode hash many yang menarget model penyakit, lalu dengan ID, lalu sama dengan penyakitnya ID. Lalu kita lanjut ke root, akan bahas root penyakit saja. Nah, pada root di sini, itu yang pertama ini dengan metode get, yang ini adalah URL rootnya, lalu ini adalah dalam kampus array, dalam array tersebut terdapat penyakit controller, lalu dengan functionnya apa. Lalu method name ini digunakan untuk memberi nama alias ke root ini. Lalu ada root dan method get dengan function create itu digunakan untuk berpindah halaman dari halaman utama penyakit ke halaman grid. Lalu ada root post dengan function store. Di sini digunakan untuk menyimpan data yang telah diinputkan ke dalam database. Lalu ada root get dengan function edit. Di sini digunakan untuk berpindah halaman dari halaman penyakit utama ke halaman edit. Lalu ada root post dengan function update. Di sini untuk mengupdate data yang telah ada lalu dimasukkan kembali ke dalam database. Lalu ada root get dengan function delete digunakan untuk mendelete data yang ada di database. Lalu ada root get yang function cetak. Di sini kan untuk mencetak data yang telah ada. Lalu kita lanjut ke controller. Nah, dalam penyakit controller di sini terdapat public function construct. Ini digunakan untuk menentukan controller ini berhak digunakan untuk siapa, berhak diatas untuk siapa. Lalu ada function index. Di sini ada beberapa penyakit yang menggunakan model penyakit untuk metode al. Sini digunakan untuk mengambil semua data dari model penyakit. Lalu routine view ini digunakan untuk berpindah halaman ke halaman utama penyakit. Lalu dari data-data yang ditampung dalam penyakit ini nanti akan ditampilkan. Lalu ada function create. Nah, di sini terdapat gelar obat yang dengan obat titik 2. Metode al ini digunakan untuk mengambil semua data yang ada dalam model obat, lalu model obat ini nantinya akan dimasukkan dalam array
dengan label obat. Lalu review ini digunakan untuk sama seperti yang sebelumnya untuk pindah halaman. Lalu ada fast store dengan parameter dollar request. Di sini terdapat pada bagian ini kita membuat sebuah kelas baru dari model penyakit, dan lalu model ini kemudian akan digunakan untuk menyimpan data penyakit yang akan ditambahkan. Lalu pada dollar request ini, bagian ini digunakan untuk melakukan validasi terhadap data yang dikirim melalui request. Validasi ini memastikan bahwa setiap field yang diperlukan, yaitu nama, deskripsi, solusi, obat, dan gambar, tidak boleh kosong. Selain itu, pada field label gambar ini, atau field gambar ini digunakan untuk memeriksa apakah gambar yang diinput itu sesuai dengan ekstensinya atau tipenya, lalu ukuran maksimum yang dapat ditampung ke dalam database adalah 10 MB atau 10 MB. Lalu selanjutnya ada pada bagian ini, di sini digunakan untuk mengambil file gambar yang telah diunggah dari request dan menyimpannya dalam variabel dollar file foto. Nah, kemudian kita menempatkan ekstensi file menggunakan metode extension dari objek file foto. Selanjutnya kita menghasilkan sebuah nama baru atau unique name untuk gambar dengan menggunakan timestamp saat ini dan ekstensi file levelnya. Lalu yang terakhir, kita memindahkan file gambar tersebut ke directory public, yaitu public, lalu folder image dengan menggunakan metode move. Lalu selanjutnya ini ada ini. Nah, pada bagian ini kita membuat sebuah objek penyakit baru dan menyimpan nilai-nilai yang diperlukan ke dalam propertinya menggunakan metode create. Nah, nilai-nilai ini diambil dari input yang diberikan oleh pengguna melalui request tadi ini. Lalu setelah itu kita menyimpan objek penyakit ke dalam database menggunakan metode save ini. Jadi dalam penyakit metode save ini digunakan untuk menyimpan data-data yang telah didapatkan di dalam database. Lalu pada waktu lagi ini, setelah kita berhasil menyimpan, lalu nantinya pengguna akan diarahkan kembali ke halaman yang menampilkan data penyakit yang menggunakan metode redirect dan root. Pengguna akan diarahkan ke root bernama penyakit. Lalu function edit, sebelum masuk ke codingan function edit, saya demokan dulu untuk proses editnya. Kalau kita edit ini, lalu kita coba rubah untuk obatnya. Kalau kita rubah untuk obatnya, kita update. Nah, nanti obatnya akan berubah. Oke, untuk update seperti ini saja. Nah, untuk update ini nantinya field ini akan langsung terisi sesuai data yang telah ada dalam database. Oke, kita masuk ke codingannya. Nah, di sini ada function edit dengan method ID. Di sini digunakan untuk berpindah data. Nah, untuk berpindah data ini, kita kan ada di sini ada parameter ID. Nah, di sini mengambil ID dari penyakit yang akan diedit. Nah, di sini ada dollar penyakit, lalu mengambil ID dari model penyakit, kemudian ada dollar obat, mengambil semua data dari dollar obat, lalu dimasukkan dalam array, dan nantinya sini akan terpanggil saat kita masuk ke dalam halaman edit. Nah, lanjut ke langsung update. Jadi dengan parameter request dan ID. Pada function pada request validate ini,
digunakan untuk melakukan validasi terhadap data yang telah dikirim melalui request ini. Nah, lalu validasi ini memastikan bahwa setiap field ini yang diperlukan, yaitu nama distribusi obat dan gambar, tidak perlu kosong. Juga validasi ini memeriksa apakah field gambar merupakan file gambar dengan tipe dan ukuran yang sesuai. Lalu ada beberapa penyakit ini digunakan untuk mencari objek penyakit yang akan diupdate berdasarkan ID-nya. Nah, diterima sebagai parameter. Metode find$id digunakan untuk mencari data penyakit dengan ID yang sesuai dalam database. Lanjut ke ini ada sebuah pertemuan. Nah, dalam pertemuan ini akan memeriksa apakah request memiliki file gambar baru. Jika iya, maka kita eh, mengambil file gambar tersebut dan melakukan pemrosesan serupa dengan kode pada fungsi store yang tadi. Ini, kayak ini sama seperti dengan fungsi yang ada di store tadi. Lalu file gambar lama akan terhapus dari direktori dengan menggunakan file delete metode delete ini sebelum file baru yang baru dipindahkan. Lalu lanjut pada bagian ini. Nah, pada bagian ini kita menggunakan metode update pada model penyakit untuk memperbarui data penyakit. Nilai-nilai atau value-value yang diupdate sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna melalui request. Jika ada file gambar baru, maka kita menggunakan nama file gambar baru uh, sesuai dengan dua nama foto ini. Jika tidak, kita menggunakan nama file gambar lama yang ada dalam database. Lalu, metode delete ini gunakan untuk berpindah halaman dari halaman edit ke halaman totalnya. Nah, lalu di sini ada function delete. Sini digunakan untuk menghapus data. Nah, function delete di sini kita buat mengambil ID dari model penyakit, ID yang dipilih dari model penyakit, lalu akan di-delete dengan menggunakan metode delete. Nah, metode delete ini juga untuk pindah halaman dari halaman dari setelah kita menghapus datanya, lalu akan masuk ke halaman tentang penyakit. Contohnya seperti ini. Apabila kita mendelete datanya, nah, dia akan terdelete atau terdelete. Nah, lalu di sini ada public function cetak digunakan untuk mencetak data. Di sini cetak dalamnya terdapat data penyakit yang mengambil semua data dari model penyakit. Lalu dalam PDF ini kita menggunakan sebuah template dari review, lalu mau data penyakit tadi, data yang ditemu dalam penyakit tadi diterasol dalam array yang diberi label penyakit. Kemudian set paper di sini digunakan untuk menentukan uh, uh, kertas yang digunakan, sedikit mengenai kertas A4, lalu orientasi yang digunakan, yaitu saya menggunakan landscape. Lalu return PDF download di sini digunakan untuk mendownload view tadi, view ini, dan nantinya akan diberi nama dengan report penyakit.pdf dan ekstensi PDF. Untuk demonya seperti ini.
Maaf salah, sebutkan lagi penyakitnya. Ya, sebenarnya salah pencet. Refresh dulu. Maaf, dari kendala. Ini, bila kita klik token mencetak DDR, jadi akan mendownload DDR tersebut. Nah, dan akan seperti ini. Dalam beberapa penyakit ini terdapat penyakit jadi solusi dan obatnya. Gambarnya tidak saya masukkan karena ternyata kelebihan. Tidak akan cukup. Oke, kita lanjut ke view. View dari penyakit. Nah, di view penyakit ini, pertama adalah gambar utamanya. Nah, di sini kita membuat sebuah tabel. Dalam tabel tersebut, karena terdapat penyakit deskripsi solusi obat foto dan action. Nah, dalam tabel bodinya terdapat for each dengan dolar penyakit dialiaskan sebagai dolar B. Nah, untuk setiap field nanti akan dapat menggunakan dolar B lalu mengangkat nama penyakit, deskripsi penyakit, deskripsi penyakit, lalu di dalam pada obat ini kita memanggil modal obat lalu mengambil nama obat ini. Lalu untuk image kita terdapat source additional untuk menyimpan file foto gambarnya, lalu BRP foto penyakit untuk mengambil foto penyakit, data foto penyakit, lalu di sini ada tag A href digunakan untuk berpindah halaman dari halaman utama ini ke halaman edit, lalu dan href yang kedua ini digunakan untuk bacaan delete menghapus datanya. Dolar P nama penyakit ini. Nah, nama penyakit ini harus sama. Ini harus sama dengan field yang ada dalam database. Dalam database saya menggunakan nama penyakit dan sudah sesuai dengan yang ada di database. Di sini untuk mengambil data-data yang ada dalam database. Lalu kita lanjut ke view edit. Dalam view edit, di sini dapat, oh benar, kita ke judul. Dan dalam grid ini pada form terdapat action ini untuk memanggil root the store lalu dengan method post egg type ini digunakan untuk membaca data file atau gambar. Lalu terdapat tabel penyakit dengan input nah, pada nama ini harus sesuai, harus sama dengan yang ada dalam controller. Jika tidak, maka akan terdapat error. Nah, deskripsi penyakit dengan name deskripsi untuk tagnya teks area, solusi penyakit sama teks area tagnya, lalu namanya solusi, lalu pada obat di sini terdapat sebuah dropdown. Nah, dalam dropdown di sini dropdownnya saya menggunakan tab obat, lalu terdapat option pertama ini untuk cuma hanya biasa tidak untuk dipilih,
Lalu pada disable ini digunakan untuk mendisable option ini. Nah, lalu ada terdapat for each yang dimana mereka gelar obat sebagai obat. Obat di sini mengambil model dari obat, dan pada value-nya kita menggunakan kita memanggil ID obat. Nah, dari ID obat di sini kita akan memanggil atau menggunakan nama obat sesuai dengan ID yang dipilih. ID yang ada, lalu ada di pada kepilih gambar ini digunakan untuk inputan gambarnya. Lalu pada button grid di sini menggunakan type submit untuk grid selesai. Lalu kita lanjut ke view edit. Nah, view edit ini sama, yang membedakan hanyalah formnya. Pada action yaitu delete dengan mengambil ID dari penyakit, lalu mengambil ID penyakitnya. Untuk metodenya sama terus, lalu ada ink type juga sama. Lalu untuk menampilkan data langsung pada saat kita pindah ke halaman edit, itu pada tag input kita menambahkan sebuah value, lalu mengambil data dari dua penyakit, lalu nama penyakitnya. Untuk yang definisi penyakit, solusi penyakit, obat, dan lainnya, dan tadi gambar juga amat. Dan bedanya obat, di obat di sini sama seperti yang di grid, cuma di sini langsung ada perulangan dan ada penetapan apabila dalam penyakit lalu kotak obatnya sama dengan ID dalam gelar obat ini, maka dia langsung terpilih. Jika tidak, lalu akan menampilkan nama-nama obatnya. Oke, untuk untuk view report. View report di sini hanya HTML biasa digunakan untuk styling-nya saja. Nah, pada tabel ini di sini sama seperti hanya view penyakit ini, mengambil terdapat for each untuk mengambil data-data dari tabel pada database. Oke, lanjut kita ke, karena saya ini adalah step karbohidrat ini, pastinya terdapat gejala-gejala dan aturan-aturan yang ada. Sebelum masuk ke kodenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aturannya. Nah, pada aturan di sini terdapat langsung otomatis terdapat penyakit, tetapi gejalanya akan kosong. Nah, gejalanya ini akan diambil dari gejala ini. Nah, kalau gejala pada penyakit ini terisi, kita hanya perlu mengeditnya, lalu memilih gejala-gejalanya. Untuk fibrodia itu gejalanya ini. Di sini kita bisa memilih banyak value, banyak gejala. Untuk penyakit seperti ya gejalanya ada seperti ini, kalau kita update, nah nanti gejalanya akan muncul. Oke. Lalu penyakit ini digunakan untuk konsultasi. Nah, kita konsultasi. Jadi ke konsultasi penyakit. Nah, di konsultasi penyakit ini di form ini nantinya akan tampil gejala-gejala yang ada. Penyakit ini relasi dengan gejala yang ada dalam yang saya tampilkan tadi. Nah, semisal kita memilih gejala-gejala yang
menjadi ada dalam aturan tadi, praktek penyakit. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Jadi kita lihat tadi, dia mengidentifikasi itu penyakit apa. Nah, jadi nanti ada penyakit dia untuk ini seperti ini. Dalam konsultasi controller, terdapat pasien indeks penyakit. Pasien indeks penyakit di sini digunakan untuk mengambil data yang diperlukan dari model gejala, penyakit, dan aturan penyakit, dan mengirimkannya ke tampilan konsultasi penyakit. Untuk digunakan dalam halaman konsultasi penyakit. Nah, dari penyakit ini digunakan itu ini untuk menampilkan data-data gejala ini. Lalu pada pasien cek penyakit. Pada pasien cek penyakit di sini eh data aturan mengambil semua semua data dari model aturan penyakit, lalu data gejala ini mengambil data gejala yang dipilih tadi sesuai requestnya, lalu pada aturan malam pada aturan di sini terdapat sebuah array kosongan. Nah, pada yang ini digunakan untuk melakukan pengolahan data pada data aturan penyakit dan penyakit. Nah, kita membuat array $aturan ini yang akan digunakan untuk menyimpan aturan-aturan berdasarkan penyakit ID. Nah, dalam loop for each ini, setiap aturan penyakit akan diperiksa. Jika $aturan belum memiliki elemen dengan penyakit ID tersebut, maka elemen baru dengan penyakit ID tersebut akan ditambahkan ke array $aturan. Nah, kemudian gejala ID dari aturan ini akan ditambahkan ke array yang sesuai dengan $aturan. Dan ke selanjutnya $result ini digunakan ya kode ini digunakan untuk melakukan perhitungan untuk menghasilkan nilai $result dasar gejala yang dipilih dalam loop for each yang ini. Seperti ini. Setiap aturan dalam $aturan yang ini akan diperiksa. Kemudian setiap gejala yang dipilih oleh pengguna akan diperiksa apakah tidak ada di aturan tersebut. Nah, jika gejala tersebut ada dalam aturan, maka nilai result yang ini untuk penyakit ID tersebut akan ditambahkan. 1. Jika belum ada nilai result untuk penyakit ID tersebut, maka nilai awalnya akan diinisialisasi sebagai 1. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, percabangan. Dapat percabangan. Nah, kita diode ini dilakukan untuk pengecekan apakah hasil perhitungan result yang ini sesuai atau memiliki nilai yang lebih dari 0. Nah, jika iya, artinya terdapat hasil konsultasi penyakit yang valid. Maka kita mengambil penyakit dengan nilai tertinggi dari result dengan menggunakan array key yang ini dan menyimpannya dalam box key. Selanjutnya kita membuat objek hasil baru menggunakan model hasil dengan menggunakan data seperti tanggal dan waktu saat ini. Itu yang ini, dalam item ini. Lalu penyakit ID yang didapatkan dari max key yang ini.
dan user ID dari pengguna yang sedang terautentikasi, objek hasil ini kemudian disimpan dan dilampirkan gejala yang dipilih oleh pengguna. Lalu kita melakukan redirect ke yang ini, direct ke root hasil penyakit user. Jika tidak ada hasil yang valid, maka artinya maka akan redirect kembali ke halaman sebelumnya menggunakan redirect back. Untuk code konsultasi seperti itu, lalu kita lanjut ke view konsultasi. Pertama konsultasi penyakit. Nah, pada form di sini terdapat action root yang mengambil prestasi penyakit cek untuk mengecek gejala-gejala dengan metode post. Nah, dalam di sini dan form di sini terdapat for each dan div dan kelas form. Jadi terdapat for each yang digunakan untuk menginputkan gejala-gejala yang dipilih. Terdapat name gejala dan rate, lalu value-nya gejala, mengambil ID-nya, lalu pada ya ini untuk menampilkan data gejala ke dalam form cek. Nah, semua gejala nanti akan tampil seperti ini. Jadi, semua gejalanya akan tampil. Lalu terdapat button dan tipe submit untuk mengecek atau menginputkan gejala-gejala tadi ke controller yang konsultasi ini. Yang ini. Lalu pada page hasil atau view hasil di sini dapat tabel dengan pertama adalah nomor, berikutnya adalah time, ketiga adalah tiket, dan keempat adalah gejala. Nah, pada teorinya ini terdapat PHP digunakan untuk numbering. Terdapat for each yang menggunakan dollar hasil dialihkan sebagai H. Ya, pada dalam void ini, pada void pertama itu hanya memanggil variabel nomor ini digunakan untuk dapat increment dengan untuk pertambahan nomor saja. Lalu date time di sini digunakan untuk mengambil data real time dari data saat kita melakukan konsultasi. Lalu pada berhak penyakit di sini kita mengambil ID penyakit. Nah, terus mengambil ID penyakit dari ID penyakit tersebut kita mengambil nama penyakitnya. Nah, lalu ada provinsi sebenarnya untuk menampilkan gejala-gejala yang dipilih tadinya. View-nya seperti itu. Saya akan menyampaikan reportnya juga untuk konsultasi. Oke. Pada report di sini ini saya ganti harus jadi nomor menampilkan nomornya, nomor konsultasinya, lalu date time-nya, nama penyakitnya, lalu gejala-gejala dari yang telah dipilih user. Untuk proses git, read, update, delete, dan juga metode yang saya gunakan itu sudah saya sampaikan dan saya jelaskan. Mungkin kesempatan kali ini untuk kali ini hanya itu saja yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.